Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Sri Sukowati dalam renungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Dan kita patut bersyukur atas penyataan dan kebenaran Tuhan. Kita diizinkan untuk masuk di bulan yang kedua, tepatnya di bulan Februari di tahun 2021. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-36 sampai yang ke-41. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Hadirlah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, buatlah kami mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, bersabdalah kepada kami, karena kami sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sepaham atau selisih itu hal yang biasa dan wajar. Hal ini bisa terjadi kepada siapa saja. Tidak terlepas juga dalam bidang pelayanan. Dalam Kisah Rasul pasal 15 ini diceritakan tentang adanya perselisihan antara Paulus dengan Barnabas berkenaan dengan niat dan kehendak Paulus untuk mengajak Barnabas mengunjungi kembali atau mendatangi kembali tempat-tempat di mana mereka pernah kunjungi untuk memberitakan Injil. Karena Paulus rindu ingin melihat apa hasil dari pemberitaan mereka selama ini. Dan sepertinya Barnabas setuju dan ingin siap pergi bersama-sama dengan Paulus. Namun Barnabas ingin mengajak Markus atau juga yang bernama Yohanes di dalam ayat yang ke-37 untuk bisa bersama-sama dengan mereka. Nah, kehendak Barnabas ini rupanya tidak disetujui oleh Rasul Paulus. Mengingat bahwa mungkin saja Rasul Paulus pernah kecewa dengan Markus karena Markus pernah meninggalkan mereka di tim pelayanan itu dan kembali ke Yerusalem. Nah, tindakan Markus ini dinilai Rasul Paulus sebagai tindakan yang tidak setia kawan dan tidak bertanggung jawab. Sehingga tentunya hal ini yang membekas di hati Paulus, sehingga ia tidak setuju kalau Barnabas mengajak Markus ikut serta dengan mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi kemudian? Rupanya kedua orang yang berselisih ini sama-sama ingin mempertahankan apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga akibatnya mereka memutuskan untuk tidak jadi pergi bersama-sama, namun akan membentuk dua tim. Yang pada akhirnya Paulus membawa Silas sertanya dan Barnabas tetap membawa Markus pergi bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita di atas tentang perselisihan antara Paulus dengan Barnabas, tentunya ada hikmah yang dapat kita petik dari hal ini. Yang pertama adalah berbicara tentang firman Tuhan atau berbicara tentang pekerjaan di dalam
pelayanan di ladang Tuhan, bahwa bisa saja melewati perselisihan dan ketidaksepahaman ini, Allah bisa memakai keadaan konflik untuk menyatakan kuasa-Nya. Dalam arti, ini salah satu cara Allah untuk membangkitkan semangat kita untuk semakin sungguh-sungguh dalam melayani Dia. Dan juga hendaklah perselisihan, ketidaksepahaman ini jangan sampai berujung kepada konflik. Namun kita tetap boleh mencari solusi dan penyelesaiannya dengan baik, seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dengan Barnabas. Mereka tidak terus bersitegang, tetapi mereka akhirnya berdamai, dan dalam keadaan berdamai itu mereka tetap komitmen menjalankan pelayanan mereka meskipun harus terpisah dalam tim yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Allah atau melalui konflik bisa jadi kita digiring untuk menuju kepada perdamaian, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dengan Barnabas tadi, bahwa keadaan ini tidak membuat mereka terus terlibat di dalam ketidaksepahaman, tetapi mereka segera mencari solusinya dan akhirnya boleh sepakat dan berdamai. Kemudian yang ketiga, bahwa konflik juga bisa menjadi bagian yang dimana pada akhirnya Allah menyatakan maksud dan kehendaknya yang sesungguhnya. Dalam arti bisa melewati konflik ini, Allah memulai misinya untuk kita. Nah, salah satunya contoh misalnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus. Itu bermula dari konflik antara Allah dengan manusia. Sehingga akhirnya lewat konflik ini Allah memakainya untuk bisa membuat konflik ini menjadi sesuatu yang akhirnya memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Dan Allah kembali dapat melawat umatnya dengan kasihnya yang tidak pernah berkesudahan, sehingga ia tidak kehilangan umatnya yang sangat ia kasihi. Kemudian yang terakhir, bisa jadi melewati konflik ini menjadikan kita pribadi yang dewasa dan bertumbuh. Bahwa tidak selamanya hal yang buruk atau yang dikatakan sebagai konflik, sebagai yang bermasalah, itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru semakin kita banyak mengalami konflik, semakin kita banyak mengalami masalah, maka akan semakin dapat membantu dan menolong kita untuk bisa lebih baik, lebih bijaksana, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil setiap keputusan. Jadi intinya ibu bapak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan maknailah setiap permasalahan, setiap konflik yang terjadi di dalam hidup kita sebagai sesuatu yang baik. Karena justru dari hal-hal yang tidak baik itulah pada akhirnya akan mendatangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Materaikanlah itu di dalam hati kami. Dan kami memohon kepadamu agar kami senantiasa boleh dikuatkan untuk
menghadapi setiap permasalahan, setiap konflik yang terjadi di dalam hidup kami, juga di dalam pelayanan kami, supaya kami tidak menjadi orang yang lemah, tetapi boleh tetap dikuatkan bahwa dari konflik ini kami dapat belajar hal-hal yang baik dan kami tidak memandang hal-hal yang buruk saja, tetapi ada makna yang dapat kami petik yang sangat berharga untuk kehidupan dan kemajuan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat-Mu dalam hidup kami, untuk pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh diizinkan untuk masuk di bulan yang kedua di tahun 2021 ini dengan kekuatan dan penyertaan yang tetap dari Tuhan. Demikian juga untuk sidang jemaat-Mu, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sehingga mereka tetap setia, tetap teguh, tetap boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami memohon Kau senantiasa menopang kami Bapa, karena terkadang kami lemah dan tidak mampu. Dan untuk itu hanya Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dan sandaran kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.